topik firman yang akan dibawakan oleh Bapak Laksma Purnawirawan Partundungan Kirsan. Pada Bapak saya persilahkan. Hello F. Be strong in the Lord. Be strong in the Lord. Ya, luar biasa. Selamat siang ibu-ibu yang terkasih dan ada bapak-bapak yang terhormat. Ya, pertama sekali tentunya saya mengucapkan puji syukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus dan panitia yang mempercayakan saya untuk berdiri di depan ibu-ibu sekalian. Ini terus terang aja baru pertama sekali saya berbicara di depan ibu-ibu. Kalau F maksudnya ya, kalau yang lain. Terima kasih. Oh, kayaknya kencangan itu deh. Iya, kurang dekat ya. Ini lebih kencang. Iya. Oke, Bapak Ibu, ibu-ibu sekalian, ini topik yang diberikan kepada saya. Temanya adalah ya sama semua, family in God's heart. Ya. Jadi kita semua tahu, kita ini semua sudah berkeluarga, ya, kita sudah punya pengalaman dan tadi itu visi misinya sangat luar biasa, ya. Dan saya yakin ibu-ibu semua sudah menjiwai mengimplementasikan visi misi ini, ya. Nah, sekarang saya di sini mau membawakan sebetulnya family yang bagaimana, kira-kira gitu ya. Family yang bagaimana? Karena pada dasarnya kalau mau to tell the truth ya, mau bicara jujur, semua keluarga sebetulnya ada di hati Tuhan. Jujur. Cuma keluarga itu tidak paham, benar ya? Dosa umat manusia seluruh dunia sudah ditebusnya. Sudah. Dosa dunia sudah selesai oleh karya salib. Tapi banyak orang tidak mengerti bahwa dosanya sudah ditebus. Mereka malah sibuk mau melakukan itu, melakukan ini supaya nyogok Tuhan, ya kan? Nah, ini karena ketidakmengertian, ya. Jadi kata mengerti is the most important in our life, ya. Kalau nggak mengerti, maka blusak-blusuk, tabrak sana, tabrak sini, betul nggak kira-kira? Kenapa? Karena tidak mengerti. Nah, untuk itulah ibu-ibu di LWF juga punya tugas, ya, kepada ibu-ibu yang lain, kepada siapapun, ya, kepada anak-anak, generasi ke generasi mengajak orang mengerti, sadar, ya, sadar. Ini penting sekali, ya. Nah, ini ya oke, lanjut ya. Iya. Nah, ibu-ibu sekalian, ini ayat semua kita sering baca, ya, sering baca. Ini rencana Tuhan dan ketetapannya. Jadi Tuhan punya rencana. Di Kejadian 1 ayat 20 nanti kita, marilah kita menjadikan manusia segambar dan serupa dengan kita. Ya, apa itu? Nah, emangnya Tuhan itu bentuknya kayak manusia? Allah itu roh, teman-teman sekalian. Nangkep ya, Bapak Ibu, ibu-ibu sekalian. Allah adalah roh. Nah, Allah yang roh, Allah sang firman pernah turun menjadi manusia. Namanya Yesus Kristus. Dia menyebut dirinya anak. Ya. Tapi siapa dia? Dia Allah itu sendiri yang pernah turun menjadi manusia karena apa? Nah, karena ini mau menciptakan manusia segambar dan serupa dengan dia. Nah, inilah tugas dia, maka dia turun. Agenda menciptakan manusia segambar dan serupa dengan dia, itu agendanya siapa? Allah. Bukan kita yang berusaha dengan sekuat tenaga kita, doa, puasa dan semuanya supaya kita bisa segambar dan serupa dengan Allah. Nggak mungkin, is impossible, gitu loh. Karena Tuhan yang berfirman, Tuhan yang melakukannya. Kita tinggal mengaminkan dan menerimanya, mensyukurinya, menikmatinya, mengalaminya dalam hidup kita sehari-hari. Ini penting sekali. Nah, di luar sana banyak orang tidak mengerti kebenaran itu, gitu. Jadi ini tugas kita bersama, ya. Tuhan sayang semua manusia, betul? Sayang. Nah, maka
Di sini Bapak dan Ibu-ibu sekalian, nah di sini diciptakannya manusia menurut gambarnya. Gambarnya Allah diciptakannya laki-laki dan perempuan, ya, diciptakannya laki-laki dan perempuan. Kemudian disuruh apa? Beranak cucu, ya, jadi beranak cucu. Dan tadi juga ibu-ibu tadi di pagi hari sudah menyatakan di kejadian 2 ayat 18 kan, apa? Ada pasangan yang sepadan, ya. Sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita belajar Alkitab itu pertama berbicara apa sih? Yang saya pelajari, fokus Tuhan berbicara di Alkitab adalah berbicara hal yang rohani, spiritual. Nah, waktu kita menangkap hal spiritual, kita secara fisik ini manusia secara fisik. Waktu kita menangkap hal spiritual itulah yang memimpin kita dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga pikiran kita itu menjadi tenang dan damai. Karena yang diselamatkan Tuhan apa? Ibu-ibu, jiwa. It's not our body. No. Bukan badan kita yang diselamatkan Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 9 katakan, engkau telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Ya. Jadi yang diselamatkan itu jiwa kita semua. Baik kita sebagai suami, baik kita sebagai istri, maupun anak cucu kita. Nah, mengertikah kita bahwa yang diselamatkan jiwa? Karena Tuhan itu memberikan free will kepada semua manusia, kehendak bebas. Nah, manakala kehendak bebas kita tidak mengerti kebenaran, maka kita melakukannya sesuai apa yang kita pahami. Nah, akhirnya hidup kita nabrak sini, nabrak sana. Kenapa? Karena tidak pengertian dan tidak sinkron dengan kebenaran firman. Untuk itulah tugas kita bersama, men-sharingkan pengalaman hidup kita menjadi kesaksian kemanapun kita pergi dan dimanapun kita berdiri. Ada amin. Itu penting sekali, ya. Nanti mengenalkan dirinya belakangan aja ya. Sama juga nanti mengenalkan yang belakangan, ya. Tadi kan doanya udah banyak ya, Nah, ibu-ibu sekalian, coba sama-sama kita baca ini. Ini penting sekali. Efesus 1 ayat 4, 1, 2, 3. Luar biasa ya. Sebelum dunia ada, kita telah diciptakan di dalam Kristus. Dahsyat loh. Ya. Untuk apa? Kudus dan tak bercacat celah. Jadi kekudusan tak bercacat celah, bukan usaha kita. Kalau saudara kita berusaha supaya kita kudus dan tak bercacat celah, maka kita gagal. Gak mungkin Bapak Ibu, ya ibu-ibu sekalian, kita bisa berusaha dengan sekuat tenaga kita, kemampuan kita supaya kita menjadi kudus dan tak bercacat celah. Karena Tuhan yang berkata, maka Dia turun ke bumi, ya, Dia turun ke bumi, mati di kayu salib, menguduskan kita sekali untuk selamanya. Ibrani 10 ayat 10 katakan, oleh karena rahmat-Nya lah, maka kita semua, baik suami kita, anak cucu kita, semuanya telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Ada amin? Nah, saudara, ya, ibu-ibu sekalian, kalau ada orang berkata, saya orang berdosa, terus terang, in my heart, saya sedih. Saya sangat sedih kalau ada orang berkata, saya orang berdosa. Setelah saya pelajari kebenaran firman, saya bukan orang berdosa, saya orang benar. Ada amin? Kita orang kudus. Kalau kita berkata orang berdosa, artinya apa? Kita mengabaikan, kita mengkhianati kematian Kristus di kayu salib. Ada amin? Karena Kristus sudah mati di kayu salib untuk menciptakan kita menjadi apa? Segambar dan serupa dengan Dia. Kita menjadi manusia baru di dalam Kristus. Baik suami kita, anak cucu kita, semuanya. Dan inilah yang harus kita
sharingkan, bangunlah, informasikan, bagikan kepada anak cucu kita, generasi ke generasi. Ini tugas penting bagi kita, supaya anak-anak kita di dalam kehidupannya itu lebih hebat dari kita. Alkitab, isi Alkitab, Injil Kristus berbicara kabar baik. Kabar baik, kabar keselamatan, dan bukan kabar yang menakut-nakuti orang. Amin. Jadi kalau mendengar kabar Kristus, Injil Kristus, itu adalah kabar baik. Kabar yang membuat kita alive, hidup. Karena pada dasarnya kita telah mati, setuju? Kita semua telah mati. Kita telah hidup kembali di dalam Kristus. Maka dikatakan apa? Lahir baru. Dilahirkan kembali di dalam Kristus. Nah, ini dahsyat sekali. Ya, Efesus 2 ayat 10 juga katakan demikian. Kita ini dilahirkan, ya, kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus untuk melakukan apa? Pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, supaya kita hidup di dalamnya. Di dalam apa? Di dalam pekerjaan baik itu. Apa itu? Hidup di dalam Sang Kristus itu. Dan bukan berbuat baik sana, berbuat baik itu adalah kewajiban kita sebagai umat manusia. Tapi hidup di dalam Kristus tidak semua orang mengerti. Ya, orang Hindu, orang Buddha, orang ateis tidak mengerti hidup di dalam pekerjaan baik yang Allah persiapkan sebelumnya, yaitu apa? Hidup di dalam Sang Kristus. Nah, banyak orang yang mengerti. Dan ini hanya bisa dihidupi oleh orang yang mengerti kebenaran. Amin. Nah, untuk itulah ibu-ibu sekalian, kita ingin mengerti kebenaran itu. Ya, ini penting sekali. Jadi kita lah mempelai, betul kan? Kita ini mempelai. Kristus itu sebagai suami, ya, kita mempelainya, ya. Maka kita menjadi family di dalam apa? Kerajaan Kristus, ya, kerajaan Kristus. In God's heart, itu yang kita sudah ada. Nah, ini agenda saya katakan tadi, agenda Tuhan, ya. Agenda Tuhan dan karya Tuhan. Jadi di zaman perjanjian lama, Tuhan mewujudkan tadi apa yang diciptakan manusia tadi, laki-laki dan perempuan, membentuk satu lembaga keluarga yang pertama, family yang pertama, yaitu Adam dan Hawa. Adam is talk about Christ. Adam berbicara Kristus. Hawa berbicara tubuhnya, mempelai, ya. Maka apa? Ini semua gambaran yang memang nyata, tapi itu disebut gambaran. Waktu Adam dibuat tertidur, dari rusuknya diciptakan apa? Hawa. Nah, maka Yesus mati dikubur. Waktu dia bangkit, dibangkitkan apa? Tubuhnya, yaitu mempelai. Jadi kita ini semua adalah mempelai Kristus. Amin. Baik suami kita, anak cucu kita adalah mempelai Kristus. Kita family di dalam Dia. Kita adalah tubuhnya dan Dia sebagai kepala. Amin. Ini kalau kita paham, nangkap, ini luar biasa, ya. Nah, jadi di dalam perjanjian baru kita benar-benar, kalau ini masih dua hal yang berbeda. Tuhan di sana, ini di sini. Kalau di sini kita sudah bersatu di dalam Tuhan. Kita bersatu di dalam Tuhan karena kita sudah dilahirkan baru di dalam Kristus. Nah, Kristus yang mana? Bukan lagi Kristus yang berjalan di atas air, yang buat mujizat. Itu sudah selesai. Kristus yang kita berbicara adalah Kristus Allah yang roh. Karena Allah itu roh. Betul, amin? Ya. Kristus itu adalah Allah yang roh. Dia mati dibangkitkan dalam roh, bahkan disebut roh yang menghidupkan. Maka kita yang mati dihidupkan oleh roh Allah, sehingga kita hidup dan kita menjadi bersatu dengan Dia dalam roh. 1 Korintus 6 ayat 17 berkata, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Amin. Jadi saudara, ibu-ibu, kita semua menjadi satu roh dengan Tuhan. Amin.
Ini luar biasa sekali kalau kita paham ya. Nah, kata kunci di sini ya, mengertikah kita akan hal ini semua? Ini penting sekali. Matius 13 ayat 23 berkata, kita seperti tanah yang subur, manakala ditaburi firman apa? Pertama adalah mengerti. Ya. Habis mengerti apa? Berbuah. 100 kali 60 30. Jadi kalau kita tidak mengerti, maka kita tidak mengenal. Understanding, ya. Berbuah itu understanding more and more deeply tentang siapa? Tentang Kristus. Sang mempelai kita itu, ya. Nah, ini penting sekali. Jadi itu, nah, saya cepat. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu. Ya, ibu-ibu terutama. Nah, penyelamatan kita menjadi satu manusia baru di dalam Dia. Baik suami kita, keluarga kita. Ingat, waktu Tuhan memerintahkanmu membuat bahtera, banyakkah orang mau ngerti naik ke bahtera? Mereka malah mengejek. Nah, hanya Nuh dan keluarganya yang naik bahtera. Nanti hangus itu. Ya, satu family itu naik bahtera, maka jiwa mereka 8 orang itu semua selamat. Nah, bahtera di perjanjian lama, di perjanjian baru is talk about Christ. Berbicara Kristus. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus keluarganya, maka kita memiliki damai sejahtera. Kita selamat. Di luar Kristus, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 5 katakan, akulah pokok anggur, engkau carang-carangnya. Betul? Aku ada di dalam engkau, engkau ada di dalam aku. Di luar aku, engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Dasar kan? Maka di 2 Korintus 5 ayat 13 ayat 5 dikatakan, ujilah dirimu, apakah engkau tidak tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah Kristus ada nggak dalam kamu? Kalau tidak ada, kita tidak tahan uji. Jadi tanpa Kristus hidup kita amburadul. Adanya. Nah, manakala kita bersatu dengan Dia, hidup kita dipimpin oleh Roh. Ya, amin, ibu-ibu. Ya. Jadi ini slide saya terakhir ya. Ini slide terakhir. Jadi di dalam Tuhan, ini penting sekali. Jadi kita family, Bapak Ibu semua kita lahir baru di dalam Dia ini. Walaupun secara fisik yang kita lihat ini, ya kita dalam wujud manusia ini secara fisik. Tetapi secara manusia baru, manusia roh, kita ada di dalam Dia. Amin. Ya. Nah, manusia roh kita dipimpin oleh Roh Tuhan. Roh Kristus memimpin kita, Roh Kudus memimpin kita, membawa kita mengerti akan kebenaran dan menghidupi kebenaran dalam kehidupan sehari-hari, mengalami Dia dan menghidupi Dia, sehingga apa? Kita bisa bercerita tentang pengalaman-pengalaman kita bersama Tuhan. Apapun masalah yang kita hadapi, bersama Dia, di dalam Tuhan, bersama Tuhan, tiada hal yang mustahil. Semua kita bisa menghadapi bersama Dia. Tapi kalau kita sendiri, kita dapat. Maka Galatia 2 ayat 19 katakan apa? Aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat. Aku hidup bagi Allah. Aku telah mati bersama Kristus di kayu salib. Namun aku hidup. Namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan siapa? Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang aku hidup di dalam daging, fisik ini, hidup oleh iman dalam Anak Allah, dalam Kristus. Bukan iman kita, iman dalam Kristus yang mengasihi kita dan telah menyatakan dirinya bagi kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, Ibu sekalian, kalau ibu-ibu, suami, anak-anak, cucu kita mengerti bahwa yang hidup dalam setiap kita adalah Kristus, kira-kira keluarga kita berantem nggak? Tidak. Nggak mungkin agak keluarga hancur kalau semuanya sadar bahwa yang hidup bukan kita lagi. Tapi kalau yang hidup saya itu orang belakang. Kalau aku hidup marahnya kencang. Iya. Ya. Jadi ada kendali, ada roh yang mengendalikan kita.
Ya, nah ini penting sekali. Jadi untuk itulah sebagai kesimpulan, mari untuk mengerti ini kita harus renewing of our mind, pembaharuan pikiran kita, metanoia, pertobatan. Pertobatan itu bukan dari baik menjadi jahat, dari jahat menjadi baik, itu bagus. Tapi di sini itu ada mengerti kebenaran, sinkron sama kebenaran firman. Inilah renewing of our mind. Waktu kita renewing mind, mengerti kebenaran, maka perilaku kita, perkataan kita, perbuatan kita akan mengikuti firman. Manakala jiwa kita menyatu dengan kebenaran itu. Ini penting sekali, ya. Nah, jadi pertama kita mengerti dulu, and then kita berbuah. Berbuah ini understanding lebih dalam tentang Tuhan, ya. Kemudian kita mengenal Dia lebih dalam, menghidupi sebagai, nah, disebut apa? Full gospel, orangnya disebut orang-orang bahagia. Kita harus kagum sama Bapak Demos dan rekan-rekan. Pertanyaan ini, kenapa Pak Demos, Zakarian dan semua teman-teman bisa merumuskan bahwa kita adalah orang terbahagia di dunia? Dahsyat kan? Cobalah renungkan. Seharusnya tidak ada orang di full gospel itu merasa sedih karena kita orang terbahagia. Kenapa? Karena kita sudah selama hidup kita tenang, tidak ada intimidasi, kita menjadi berkat, kita menjadi saluran berkat karena Tuhan yang hidup dalam saudara dan saya. Ya, Filipi 2 ayat 13 katakan apa? Tuhanlah, Allah lah yang melakukannya, baik kemauan maupun perbuatan melalui kita. Dan luar biasa. Hendaklah dalam hidupmu bersama apa? Kita mengenakan apa? Pikiran dan perasaan juga yang ada pada Kristus. Nah, kita hidup sehari-hari pikiran kita atau pikiran Kristus. Nah, manakala kita memiliki keintiman dengan Kristus dalam roh dan kebenaran, maka impartasi itu lewat dari kita. Dan ini luar biasa. Dan kemudian apa? Kita orang terbahagia disebut be strong in the Lord. Wih, dahsyat kan? Nah, kita kuat di dalam Tuhan. Jadi itu bukan cuma slogan untuk nyenengin kita, bukan dibuat ini untuk nyenengin kita. Ini kehidupan kita dari hari lepas hari, kita tetap kuat di dalam Tuhan. Ya, karena betul nyata. Ya, jangan kita melihat hal yang fisik, hal-hal itu terus apa namanya mengintimidasi hidup kita. Roh yang ada di dalam kita lebih besar dari apapun yang kita lihat. Ada amin? Nah, kemudian apa? Nah, marilah kita, tadi kita apa? Kita orang benar, kita orang kudus, tak bercacat celah. Kata apa? Kristus telah menebus suami kita, telah menebus diri kita, telah menebus anak cucu kita dari semua dosa. Dosa is already finished. Salah ya, melakukan kesalahan masih, tapi Islam dosa lagi karena musuh yang terakhir. 1 Korintus 15 ayat 26. Musuh yang terakhir yang dikalahkan oleh Kristus ialah apa? Maut. Maut sudah dikalahkan. Sumber maut ialah dosa. Akarnya dosa adalah hukum Taurat. Hukum Taurat telah digenapkan dalam kematian Kristus di kayu salib. Everything is already finished. So kita menikmati hidup bersama Dia dan di dalam Dia. Maka disebut Kristus itu Immanuel. Jadi Dia ada bersama kita di tengah-tengah keluarga kita. So ibu-ibu bersama suami yang tadi yang belum bergabung, be happy in your life. Gembiralah dengan keluarga. Saya tahunya ini mendalam ini. Berapa tahun terakhir aja. Dulu saya juga kagak ngerti. Dulu hidup saya, keagamaan saya juga ketakutan juga. Tapi manakala saya menangkap kebenaran itu, hidup itu ya, plong, gitu ya, plong, dan gitu plong rasanya. Jadi kita apa? Kita telah menjadi satu dengan kemudian kita telah berakhir. Siapa yang hidup? Tuhan. Jadi dalam keluarga kita. Kemudian apa? Tuhan yang mengalir dalam hidup kita dari hari-hari di mana kita berada dan kemana pun kita pergi.
ada. Sehingga saudara dan saya, kita semua akan menjadi kesaksian dimanapun dia ada. Untuk itu, sebagai terakhir, ibu-ibu yang terkasih, mari kita yang sudah hidup di bumi ini akan berapa tahun lagi? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Saya sudah negosiasi sama Tuhan 97 tahun. Soal enggak saya nggak tahu. Tapi saya sudah bilang Tuhan, saya mau usia 97 tahun, istri saya kalau bisa 98 tahun. Ya, itu kan terserah Tuhan. Mau ini tak boleh ya kan. Soal Tuhan sembuh enggak kan itu soal Tuhan. Kalau tidak tahu dan negosiasi, ya kan itu. Jadi kita tidak tahu kapan kita akan berakhir di bumi ini. Untuk itu do the best, lakukan yang terbaik bagi suami kita, bagi istri kita, bagi anak cucu kita, bagi di mana kita bekerja, kita bertugas, kemana kita pergi dan di mana do the best. Ini penting sekali. Udah gitu apa? Siapkanlah generasi ke generasi. Sehingga anak kita juga akan menyiapkan anak cucunya ke depan. Sehingga kita benar-benar anak-anak Tuhan menjadi berkat bagi Indonesia dan menjadi berkat bagi bangsa. Ini penting sekali. Mari ibu-ibu untuk menutup ini kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami telah mendengar kebenaran firman-Mu, isi hatimu, pikiranmu dan perasaanmu yang disampaikan melalui mulut bibir kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya firman-Mu tidak pernah kembali sia-sia. Dia akan terus berbuah. Ya, sehingga pengenalan kami semua yang kami saat ini lebih dalam tentang Engkau. Pakai setiap kami di dalam kehidupan kami sebagai LOF, di tengah-tengah keluarga dan di tengah organisasi. Pakai setiap kami sesuai rencana Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami benar-benar bisa berarti bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, bagi kita yang percaya katakan amin.